4 tahun berlalu tanpa terasa sejak kepergian seniman besar mendiang Teguh Karya. Namun hingga saat ini, hasil kreativitasnya masih terus membekas dan bermanfaat bagi para penerusnya. Dalam rangka memperingati hari kelahiran mendiang Teguh Karya yang jatuh pada tanggal 22 September 74 tahun yang lalu, sejumlah rekan-rekan dekat yang juga murid sang maestro menggelar sebuah acara yang diberi judul Tribute to Teguh Karya. Pada acara peringatan yang digagas oleh Christine Hakim, Alex Komar, Sukma, lu lewat gue, padahal gue juga bukan minta apa-apa, cuman gue karena gue kenal Sani udah lama, gue bilang ya ntar gue ngatur schedule-nya gitu. Ya udah tuh Sukma bilang, Kek jangan tinggalin gue ya, ikut ya. Jadi proses proses nego, terus proses take vokalnya itu gue nganterin gitu loh. Gue nganterin, gue sampai malam-malam gue temenin, cuman kita berdua. Wah, gue inget banget deh. Terus yang dia panik banget, dia mau nyanyi yang gila gue nyanyi ini, itu bener-bener gue kayaknya nggak nyangka aja. Gue pikir ya nggak nyangka, maksudnya ya nggak nyangka secepat itulah dia pergi. ada satu ucapan mendiang Sukma Ayu yang begitu membekas buat Nova dan Keke. Lagi-lagi ada kata-kata yang nggak pernah bisa aku lupain dari dia gitu. Itu sangat kena banget buat aku gitu ya. Begitu selesai akad nikah, dia nyamperin aku sambil nangis. Dia bilang, "Oh, akhirnya lu jadi married, selamat ya." Dia bilang gitu. Terus sambil nangis, tapi dia sambil sedih, dia masih bisa sok-sok bercanda gitu. Bercanda tapi kata-katanya kena. Dia bilang gini, "Iya kan gue yang comblangin. Biasanya kan kalau nyomblangin orang pacaran sampai menikah, orang yang nyomblangin akan dapat rumah di surga." Aku inget banget dia ngomong gitu. Oh iya dong, amin. Aku gak pernah kepikiran dia akan tahun 2004-nya dia akan pergi gitu kan. Tuh gak pernah kepikiran. Setelah dia meninggal baru ngeh, oh iya dia pernah ngomong kayak gitu ya. Mudah-mudahan aja bener emang sekarang dia udah dapat rumah di surga gitu. Begitu berartinya persahabatan mereka, sampai Nova dan Keke tidak pernah melupakan niat mendiang Sukma untuk beribadah umroh. Kita dikasih tahu boleh mengumrohkan orang yang udah tidak ada atau orang yang udah nggak mampu. Nah akhirnya tiba-tiba aja gitu, gue pengen umrohin Sukma gitu loh, karena kayaknya ini kesempatan banget gitu, gue ingin berbuat buat dia gitu loh. Ya udah, jadi gue umrohin dia. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Memang jadinya jadi inget dia terus, jadi kebayang dia aja gitu. Sekarang gini aja deh, buat orang yang udah nggak ada, apa sih yang dia butuhin selain doa kan? Paling itu aja. Percuma aku sekarang akhirnya mikir gitu, ngapain sih kita nangisin dia terus? Mendingan udahlah kasih doa aja deh biar dia tenang di sana. Kabar menggembirakan datang dari Dery Drajat. Berkat kemampuan aktingnya, dia diajak oleh Sanggar Eli Kasim untuk mengunjungi 2 negara Timur Tengah dalam rangka misi kebudayaan. Lama tidak terlihat di layar kaca bukan berarti seorang artis telah kehilangan pamor. Hal demikian dirasakan oleh Dery Drajat, aktor dengan badan lumayan tambun dan memiliki mimik muka lucu yang masih terlihat kiprahnya di dunia hiburan. Bapak 3 anak ini mengaku dunia sinetron untuk sementara dia tinggalkan, alasannya dari beberapa judul yang dilakoni terakhir ini merupakan tema-tema yang hampir sama dan belum ada tantangan baru. Namun tawaran untuk menjadi presenter tetap ia terima. Dan ada kabar yang menggembirakan. Berkat akting yang dia perankan selama ini, Dery diajak oleh Eli Kasim mengunjungi negara Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab dan Damaskus, Syria dalam rangka misi kebudayaan dari tanggal 21 September hingga 3 Oktober. Ya, jadi tanggal 21 kembali saya dipercaya oleh Sanggar Sangina Bunda, pimpinan Ibu Eli Kasim, untuk ikut terlibat dalam misi kebudayaan ke Emirat Arab dan ke Damaskus, Syria. Keikutsertaannya dalam misi kebudayaan telah beberapa kali diikutinya. Dan sebagai duta budaya, kali ini Dery bermain opera yang berjudul Malin Kundang bersama artis senior Titiek Puspa. Kalau boleh tahu, alasan apa sih hingga Bunda Eli memilihnya kembali? Dery beruntung. Dalam memerankan Malin Kundang, bapak 3 anak ini tidak menemui kesulitan karena pada misi kebudayaan sebelumnya pernah dia perankan. Opera Malin Kundang ini
eee, karya dari Pak Najib Bashir ini memang, sebelumnya kan sudah pernah dibawa misi kebudayaan dan sudah beberapa kali latihan dan sudah pertunjukan. Jadi saya masih hafal betul gitu, dari mulai blockingnya, dari mulai dialog-dialognya semua masih hafal. Jadi ketika sekarang berangkat pun juga tidak begitu banyak latihan. Oke Der, pertanyaan terakhir. Ngomong-ngomong, kamu dibayar berapa sih untuk pementasan ini? Pastinya mahal ya, karena kamu berani mengorbankan waktu yang cukup lama dan meninggalkan pekerjaan di Jakarta. Oh jelas, kan saya sudah bilang, saya pergi misi kebudayaan itu ada 3 hal. 1 bekerja, 2 belajar, dan 3 jadi wisatawan. Ya kan? Ada honornya tentu. Namanya juga suami mencari nafkah, ada. Wah besar, ternyata misi kebudayaan sekarang besar. Pemirsa, berikut beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk pemirsa setia Kabar Kabari. Kesendirian Surya Saputra kabarnya telah berakhir. Saat ini mantan suami Dewi Sandra itu dikabarkan telah memiliki gandengan baru yang berhasil mengisi hatinya yang beberapa waktu lalu sempat layu akibat perceraiannya dengan Dewi Sandra. Ditemui di acara peluncuran film layar lebar terbarunya, Surya membantah kabar tersebut. Banyak sih ada yang bilang, "Selalu dekat sama ini ya, selalu dekat sama itu ya." Enggak sih kalau menurut gue. Tidak mudah memang mencari seseorang yang bisa dijadikan tempat berbagi, mengingat kegagalan yang menghantuinya beberapa waktu yang lalu. Tapi bukan karena rasa trauma, jika hingga sampai saat ini, ia belum berhasil menemukan calon pengganti Dewi Sandra. Tadi dia pengen punya anak, umur gue 27, 26 udah punya anak gitu. Ternyata lewat sampai sejauh ini gitu. We be crunk, getting crazy on the weekend. If you thinking what I'm thinking, let me know in a minute we'll believe. Kalau tanya kepada saya adalah apa yang saya harapkan dan apa yang saya ingini adalah insya Allah mudah-mudahan saya punya guna untuk berada di tengah-tengah masyarakat saya dan dirasakan. 4 tahun berlalu tanpa terasa sejak kepergian seniman besar mendiang Teguh Karya. Namun hingga saat ini, hasil kreativitasnya masih terus membekas dan bermanfaat bagi para penerusnya. Dalam rangka memperingati hari kelahiran mendiang Teguh Karya yang jatuh pada tanggal 22 September 74 tahun yang lalu, sejumlah rekan-rekan dekat yang juga murid sang maestro menggelar sebuah acara yang diberi judul Tribute to Teguh Karya. Pada acara peringatan yang digagas oleh Christine Hakim, Alex Komang, Idris Sardi, Slamet Raharjo, dan Eros Jarot itu akhirnya tercetus niat untuk mengabadikan karya-karya Teguh Karya dalam sebuah konser yang akan mengumandangkan soundtrack film-film layar lebar yang pernah disutradarainya. Ini awalnya memang untuk membuat penghormatan karena kami pada dasarnya merasa belum memberikan apa-apa ke Teguh. Sementara kita sudah mendapatkan banyak dari dia. Saya menjadi seperti sekarang ini karena beliau. Dan juga tentunya karena Mas Slamet, karena Mas Eros, juga karena pengalaman saya. Tapi dialah yang orang pertama yang ya Tuhan melalui Teguh Karya yang membuat jalan hidup saya menjadi berbeda. Kehormatan bagi ADMS saat diminta untuk menggarap pagelaran tribut to Teguh Karya yang menampilkan lagu-lagu dari film fenomenal Teguh Karya. Kenapa nggak Mas Idris aja lah gitu, lebih afdol saya bilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak berhasil untuk meyakinkan gitu bahwa saya. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya, Farisa Kamelia, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri dari depan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.